Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi kita dalam pembelajaran dasar-dasar akuntansi di channel Belajar Online Aja bersama saya DF. Kali ini kita akan mempelajari definisi saldo normal. Definisi saldo normal adalah klasifikasi terhadap suatu kode perkiraan yang merupakan salah satu bagian dari prinsip pembukuan berpasangan. Suatu akun dapat memiliki saldo normal debit atau kredit. Akun dengan saldo normal debit akan bertambah nilainya jika terjadi transaksi pada sisi debit. Sebaliknya, untuk meningkatkan nilai akun dengan saldo normal kredit, harus ditambahkan transaksi pada sisi kredit. Untuk lebih memahami, di sini saya sudah membuatkan rumus saldo normal. Ya, semoga dengan rumus ini Anda dapat lebih memahami dan bisa membuat atau menyusun jurnal-jurnal secara manual. Baik, di sini kelompok akun perkiraan penyusun laporan neraca. Di kolom kelompok akun perkiraan ada harta, kewajiban, dan modal. Jika harta bertambah, berarti kita akan menjurnalnya di sisi debit. Jika harta berkurang, berarti kita akan menjurnalnya di sisi kredit. Jika kelompok akun perkiraan kewajiban bertambah, maka kita akan menjurnalnya di sisi kredit. Sementara jika kewajiban berkurang, kita akan menjurnalnya di sisi debit. Yang terakhir adalah modal. Jika modal bertambah, kita menjurnalnya di sisi kredit, dan jika berkurang, kita akan menjurnalnya di sisi debit. Kita lanjut ke kelompok akun perkiraan penyusun laporan laba rugi. Jadi laporan laba rugi tersusun oleh dua kelompok akun perkiraan ini, yaitu pendapatan dan biaya. Kalau penyusun laporan neraca tadi apa? Penyusun laporan neraca itu adalah harta, kewajiban, dan modal. Sementara penyusun laporan laba rugi adalah pendapatan dan biaya. Jika pendapatan bertambah, artinya kita akan menjurnal di sisi kredit. Jika berkurang, akan dijurnal di sisi debit. Sementara kelompok akun biaya, jika bertambah, kita jurnal di sisi debit. Jika berkurang, kita jurnal di sisi kredit. Untuk lebih memahami prinsip-prinsip atau rumusan dari saldo normal tadi, coba kita buka contoh-contoh transaksi sebagai berikut. Ya, di sini ada 3 contoh transaksi pengeluaran. Saya buka salah satu. Di sini ada transaksi pengeluaran dari kas kecil, dikeluarkan untuk iuran lingkungan, dan akan dicatat sebagai biaya kebersihan dan keamanan sebesar Rp150.000. Dari transaksi ini akan otomatis terbentuk jurnal voucher kebersihan dan keamanan di sisi debit, kas kecil di sisi kredit. Baik, kita akan buka lagi contoh yang lain. Ya, ini ada contoh pembayaran piutang. Ini contoh transaksi pembayaran piutang. Ya, kita buka dulu transaksinya. Di sini ada di mana ada penerimaan yang masuk ke Bank Mandiri berasal dari pembayaran piutang dari pelanggan Sari Collection sebesar 550 US dollar.
Nah, jika transaksi ini kita simpan, transaksi ini akan otomatis membentuk jurnal seperti ini. Bank Mandiri bertambah di debit, piutang usaha berkurang di kredit. Baik, kita buka transaksi yang lain agar kita bisa mendapat gambaran lebih banyak lagi. Ini ada transaksi pembelian. Transaksi pembelian bahan baku atau transaksi pembelian barang ini dilakukan secara kredit, dan jika transaksi ini kita simpan, maka transaksi ini akan membentuk jurnal sebagai berikut. Persediaan barang bertambah dicatat di sisi debit, hutang bertambah dicatat di sisi kredit. Ya, tadi masih ingat ya, rumus saldo normal jika harta bertambah, dia akan kita catat di sisi debit. Jika kewajiban atau hutang bertambah, dia akan dicatat di sisi kredit. Jadi gambarannya di sini persediaan kan kita tadi sudah membeli barang. Artinya persediaan kita bertambah. Karena pembelian kita ini bersifat kredit, maka hutang kita yang bertambah. Makanya kita catat di sisi kredit. Ini adalah contoh-contoh jurnal transaksi yang digambarkan dalam laporan jurnal transaksi. Ya. Di sini ada pengeluaran iuran lingkungan yang dicatat sebagai biaya kebersihan dan keamanan di sisi debit, sementara kas kecil di sisi kredit. Ini artinya iuran lingkungan ini dikeluarkan melalui kas kecil untuk dicatat sebagai biaya kebersihan. Transaksi yang lain ada pengeluaran perbaikan ruang meeting yang dikeluarkan melalui kas kecil untuk dicatat sebagai biaya pemeliharaan kantor. Baik, itu saja pelajaran kita kali ini tentang pembahasan saldo normal. Jika Anda kurang memahami atau belum paham, silakan diulang-ulang lagi ke belakang videonya agar Anda bisa memahami konsep atau rumusan saldo normal. Untuk video-video pembelajaran dasar-dasar akuntansi yang lainnya, kita akan bahas pada video-video berikutnya. Terima kasih.